Di Adventus yang pertama ini, ada sukacita di hati jemaat atau tidak? Amin, Tuhan memberkati. Akhir-akhir ini masyarakat dunia, termasuk kita di Indonesia, sedang ramai disibukkan dengan pemberitaan seputar tragedi Israel dan Palestina. Keramaian ini tergambar di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Di berbagai akun media sosial, banyak sekali postingan terhadap kejadian tersebut juga di dunia nyata. Banyak diskusi yang dilakukan terkait topik ini, bahkan ada pula aksi unjuk rasa atau demo yang mengatasnamakan kedua negara ini. Respon publik ini tentu tidak bisa dihindari, dan masyarakat termasuk gereja di dalamnya mau tidak mau akan terus-menerus berjumpa dengan sejumlah pandangan, baik yang positif maupun yang negatif. Realitas ini membutuhkan kepekaan dan rasionalitas yang tinggi dari warga gereja kita, saudara dan saya, supaya kita tidak terjebak pada perilaku atau pandangan-pandangan yang menyimpang, yang bisa mengingkari panggilan kita sebagai gereja. Dalam situasi dan kondisi apapun saat ini, umat Kristiani termasuk saudara dan saya terpanggil untuk tetap menjadi terang bagi dunia ini. Jemaat yang terkasih, Nats pagi ini kita diingatkan oleh gereja melalui mimbar pemberitaan ini dengan sandaran tema mingguan berpengharapan dan jadilah terang bagi dunia. Sebuah imperatif atau perintah. Tuhan memanggil saudara dan mengutus saudara menjadi terang bagi dunia. Perintah yang cukup tegas namun elegan. Ada dua perintah penting di dalam tema ini, yaitu tetap berpengharapan dan harus menjadi terang. Dengan kata lain, bahwa dalam kondisi dunia yang terancam sekalipun, pengharapan gereja kepada Allah di dalam Kristus tidak boleh tenggelam. Amin, saudaraku. Ya. Dan pengharapan itulah yang harus membuat kita terus berani menjadi terang bagi dunia. Mari kita maknai bersama pesan firman Tuhan melalui penulis kitab Yesaya yang mengingatkan kita kembali tentang betapa besarnya kasih Allah bagi umat pilihannya Israel. Rasa kasih dan sayang Allah itu ditunjukkan dalam bentuk teguran yang mengharuskan Israel harus menjadi bangsa yang terbuang di kerajaan raksasa Babel. Kondisi hidup yang tragis harus dijalani sebagai harga yang harus dibayar oleh Israel karena dosa dan pelanggaran Israel kepada Allah. Israel dinilai oleh Allah sebagai umat yang munafik karena peribadahan dan ritus keagamaan yang sering dipraktekkan tidak sesuai dengan perbuatan. Ibadah hanya dinilai dalam bentuk seremoni yang mewah dengan persembahan-persembahan yang mereka anggap baik di mata Allah. Tetapi sesungguhnya adalah kekejian karena disertai dengan perilaku hidup yang sangat jauh daripada kehendak Allah sendiri. Penindasan, ketidakadilan, perampasan hak hidup orang lemah menjadi gaya hidup bagi Israel yang membuat Allah murka, lalu membawa mereka dalam lingkaran kekuasaan Babel. Jemaat yang terkasih, toh pada titik terendah sekalipun kepedulian Allah kepada Israel tidaklah berkurang. Memori Allah yang telah menjadikan Israel umat kesayangannya telah membuat Allah mengutus hambanya untuk mengajak Israel bertobat agar mengalami pemulihannya. Apa yang dibuat oleh Allah akan datang saatnya. Mereka akan dipulihkan melalui pembaharuan dan pertobatan hidup
sehingga akan menjadi kepunyaan Allah kembali. Israel atau Yehuda harus memiliki keyakinan iman yang kuat kepada Allah mereka dalam rencananya bagi mereka, bahwa setelah pembuangan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka akan menjadi terang bagi semua orang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kepercayaan Allah untuk mengutus hamba-Nya sebagai terang bagi bangsa-bangsa dalam teks bacaan kita tadi sesungguhnya juga adalah sebuah kepercayaan yang dialamatkan bagi gereja, baik sebagai lembaga tetapi juga kepada kita umat-Nya yang adalah gereja-gereja yang hidup. Hamba Tuhan yang dimaksudkan di dalam teks tadi harus menjadi gambaran dari warga gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam peraturan gereja kita, amanat pelayanan gereja itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab semua orang, semua umat yang percaya kepada Kristus pada ruang kehidupan kita masing-masing, baik di tengah keluarga, lingkungan, bergereja, maupun di dalam masyarakat. Sebagaimana Yesaya telah dibentuk dan dikandung sebagai hamba Allah, maka saya juga harus mengatakan hal yang sama kepada kita semua. Warga gereja yang dikandung dalam asuhan gereja Protestan Maluku, kita adalah hamba Tuhan untuk menerangi dunia ini. Tuhan memanggil kita, saudara dan saya, dan mengutus kita semua menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Predikat itu bukanlah milik pendeta atau pelayan khusus, tetapi semua orang percaya pada Kristus, termasuk saudara-saudara dan saya, mesti memiliki rasa keterpanggilan yang sama. Karena apa, saudaraku? Karena Kristus telah lebih dahulu menghamba dalam kerendahannya sebagai manusia untuk melayani seisi dunia ini. Amatlah pantas dan patut seorang laki-laki gereja kepala rumah tangga menjadi hamba bagi keluarganya dalam kerja kerasnya, dalam cinta kasih yang tulus kepada anak istrinya. Patutlah juga seorang istri dan ibu menjadi hamba dalam kerendahan hatinya untuk menerangi seisi rumahnya. Adalah kewajiban anak-anak untuk menjadi hamba di dalam keluarga melalui rasa hormatnya dan ketaatannya kepada orang tua. Adalah baik pula kehambaan itu dimiliki di dalam ruang bersama di tengah masyarakat, dalam relasi yang selalu terbangun harmonis dengan siapa saja. Dan oleh sebab itu, saudara jemaat, dilarang keras seorang warga gereja menjadi pemicu ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Pesan-pesan perdamaian itu harus diteruskan disuarakan melalui akun-akun sosial warga gereja. Postingan bernada nasionalis dan manusiawi harus menjadi gaya kita di tengah-tengah dunia yang ada. Gaya hidup nyata pun juga mesti tercermin dalam perilaku yang mencintai kemanusiaan. Ingatlah jemaat, Allah kita adalah Allah Tuhan yang universal. Tuhan untuk semua umat manusia. Di dalam pengakuan iman gereja Protestan Maluku dinyatakan dengan sangat tegas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kepala gereja, Tuhan atas sejarah dunia dan bangsa-bangsa, dan Tuhan atas semesta dan seisi dunia ini. Demikianlah juga yang dipesankan oleh bacaan kita tadi yang mewajibkan gereja sebagai hamba Tuhan untuk mewartakan pesan-pesan kebaikan, perdamaian, cinta kasih, dan keadilan bagi dunia. Jemaat yang kekasih, justru itu kita harus memiliki pengharapan yang kuat. Pengharapan di dalam Tuhan sebagai umat atau pelayan dan lembaga-lembaga gereja untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dimanapun kehadiran kita dan apapun tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita. Talenta dan berkat dari Tuhan melalui kedudukan-kedudukan,
kekuasaan, popularitas juga, uang, harta kekayaan yang dimiliki, mestinya setiap saat disyukuri. Karena semua itu Tuhan titipkan untuk kita gunakan dengan baik dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan seperti itulah kita sudah menjadi terang. Terang bagi dunia melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Sebab kalau tidak, kita matikan terang itu. Kita matikan itu sendiri dan menjadi anak-anak gelap dan gampangan, saudara. Jemaat yang kekasih, memang untuk tugas dan panggilan menerangi dunia, dan gereja dan umat Tuhan akan selalu diperhadapkan dengan tantangan yang tidak pernah ringan. Sebab kenyataannya, seringkali perbuatan baik justru bisa berdampak pada ancaman dan tekanan pada diri kita sendiri. Di tempat kerja, tidak jarang ada orang yang berlaku jujur, namun bisa saja kejujurannya menjadi ancaman bagi mereka yang berlaku curang dan tidak jujur. Tidak sedikit pula ada suara hati rakyat yang memperjuangkan haknya, sama sekali tidak diperdulikan. Dan masih banyak lagi praktek-praktek kehidupan yang tidak sesuai dengan norma dan kehendak Tuhan, jemaat. Soalnya hanya tergantung pada bagaimana setiap orang tetap memiliki komitmen yang kuat untuk berjalan di dalam terang Kristus. Pengharapan Kristus yang adil dan benar itu mesti menjadi sau yang kuat dalam iman setiap orang percaya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 8 pada ayatnya yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Persekutuan yang diberkati dalam kasih Kristus. Di Usbu Adventus yang pertama ini, tepat di awal bulan Desember, mewajibkan setiap orang menjalani kehidupannya di dalam terang kasih Allah. Kelahiran Yesus yang akan kita peringati lagi di tahun 2023 ini harus memaksa kita mengejar apa yang Tuhan kehendaki sebagai persiapan kita untuk menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Mulailah usbu ini dengan tetap berpengharapan kepada Kristus dan wujudkanlah pengharapan itu untuk mengamalkan perkataan dan perbuatan-perbuatan yang baik yang menerangi siapa saja, kapan, dan di mana saja kita berada. Sehingga semakin teranglah dunia ini oleh cahaya-cahaya iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Selamat berbagi terang kepada duniamu, saudaraku. Dan percayalah bahwa terang Kristus mengawalmu senantiasa, hari ini kekal selamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.